Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah sholatan kami atas wassalamu salaman taman wa ala alihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Pagi ini kita masih meneruskan bahasan pekan lalu tentang hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Pagi ini akan saya jelaskan bahwa intinya itu bukanlah hadis. Jadi banyak yang selama ini menganggap itu adalah hadis, itu salah. Oleh itu pada kesempatan pagi hari ini perlu kita jelaskan lebih detail. Waktunya cukup panjang. Baik. Adapun subtitle pada pagi hari ini adalah yang pertama asbabun nuzul dari ungkapan atau jargon ya, atau slogan ya. Jadi hubul waton minal iman itu apa ya, gimana asbabun nuzulnya. Kita sering mendengar istilah ini tapi nggak paham alasan-alasan yang muncul itu ya. Yang kedua, terdapat khilafiyah ulama ya, tentang hubul waton minal iman yang merupakan jargon populer ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang semakin populer karena salah satu perserikatan agama terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama, menggunakan jargon ini untuk dinyanyikan sebagai lagu khasnya, lagu marsnya ya. Ijma ulama mengatakan isinya sahih, bukan hadis tapi isinya sahih. Begitu apa saja yang perlu kita bahas hari ini, kita buka satu persatu ya. Asbabun nuzul hubul waton minal iman. Jadi di zaman dulu ketika Islam jaya itu ada Bani Utsmaniyah ya, yang sangat kokoh dan bertahan paling lama dibanding Abbasiyah ya, Utsmaniyah yang dari Turki, kerajaan Turki. Kawasan Suriah ya, yang sekarang negaranya berantakan karena terjadi peperangan saudara. Suriah, negara Suriah semua mengenal ya peperangan, sehingga warganya habis, tak terhitung jumlah yang meninggal karena perang saudara. Nabi yang selamat ini ternyata mengungsi ke Jerman, ke Eropa ya, dari Eropa, membawa berkah. Ternyata itu rahasia Allah. Ternyata mengungsi mereka itu menjadi penyebar Islam, sehingga sekarang ini orang masuk Islam di Jerman, di Kanada, di daerah itu Belanda, Eropa itu besar sekali, besar sekali. Meskipun ada beberapa, Denmark yang kemarin, Swedia yang membakar Quran, ya nggak ada masalah. Kenapa? Itu juga orang Islam yang bakar itu, bukan orang Nasrani. Tapi Islam siapa? Siapa itu? Islam Syiah, yang memang dia tidak mengakui Quran sebagai kitabnya ya. Jadi jangan terpancing emosi kita. Bukan orang Nasrani yang membakar kitab Quran di Denmark itu, di mana ya, Swedia atau mana dia. Itu orang-orang Syiah, aku masanya masih Arab ya. Nah itu ya, jadi kita paham ya, gerakan Turki Utsmaniyah itu begitu dahsyatnya sehingga perkembangan sampai menekan ke negara Suriah ya. Sehingga banyak sekali tekanan-tekanan pada negara Suriah ya, pada itu yang sangat menakutkan karena ekspansi dari Turki Utsmaniyah tadi itu yang betul-betul raksasa ya. 2/3 dunia itu dikuasai karena
Turki Utsmaniyah ini dua bertiga di majalahnya Panji apa yang di bawah Pak Kiai Tukimanto sering dibuka itu Turki Utsmaniyah ya kan itu. Nah, sehingga gerakan yang sangat menyesakkan keluarga Suriah ini ada beberapa tokoh nasional yang melawan dengan menggunakan istilah Nahdlah atau pembaharuan. Gerakan ini menentang segala bentuk sektarianisme yang dibebaskan oleh Utsmaniyah. Ini asbabun nuzulnya kita pahami. Kenapa muncul rasa patriotisme yang tinggi yang disebut dengan husbul waton minal iman. Ya. Yang pertama ya. Ya. Jadi jika patriotisme rakyat Suriah berkorban untuk melawan tekanan Utsmaniyah, barangkali negara kita juga akan menjadi gerakan yang masif ya. Kalau kita terus WNI yang asli ini ditekan sehingga pengangguran di mana-mana, sumber masih kerja ini menjadi tekanan yang berat, dasar sekali untuk bangkit ya, bersama-sama. Kita merasakan semua lah ya, negara kita seperti itu juga. Di mana khilafiyah ulama? Ada dua pendapat. Yang pertama bahwa misionaris Kristen yang pertama Butrus Al-Bustami itu warga asli, pemuda asli, tapi seorang misionaris Kristen asli Suriah, ya, dianggap sebagai tokoh nasional Suriah yang pertama pencetus jargon hubul waton minal iman di tahun 1819 Masehi. Ya. Nah, sebelum ini ya, kemudian ini pendapat pertama. Ya. Tapi sebenarnya ada pendapat lain bahwa jargon itu oleh Al-Hafiz As-Sakawi 83902 Masehi adalah murid Al-Hafiz yang sangat terkenal Ibnu Hajar Asqalani, pakar hadis, bahwa ungkapan populer buatan iman bukan diungkapkan pertama kali oleh seorang misionaris Kristen yang disebut dengan Butrus Al-Bustami, tapi sudah menjadi perbincangan para ulama. Misal Imam Asy-Syakawi lebih dari 500 tahun sebelumnya ya. Jadi mana yang benar? Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada pendapat ini ya. Jadi kita sudah paham asbabun nuzul, di mana letak khilafiyahnya. Ya. Ya. Kemudian Asy-Syakawi mengatakan lam akif alaihi. Ini kata Imam Syakawi ahli hadis ya, yang tadi muridnya sekolah ini mengatakan lam akif alaihi, artinya bahwa itu bukan hadis. Subul watan iman bukanlah hadis ya. Lam akif alaihi, aku tidak menemukannya sebagai hadis. Lam akif alaihi, namun demikian bukan berarti salah dan tidak dapat dijadikan pedoman, mengingat maknanya sangat rapi dan positif ya. Ini menurut mereka ulamanya. Jargon populer bagi Nahdlatul Ulama ya. Kita punya sekretariat Nahdlatul Ulama bagi para jemaah yang online dan di aula masjid ini ya. Kita pahami jargon-jargon ini yang sekarang menjadi satu fenomena menarik ya di Nahdlatul Ulama ya. Meskipun itu sudah ada jauh sebelum NU terbentuk ya. Jargon tadi sudah ada sebelum NU itu berdiri. Ini salah seorang badui mengatakan, mungkin kita perlu introspeksi juga ya. Apabila kamu ingin mengenali seseorang, maka perhatikan bagaimana kerinduannya pada tanah airnya, ya, kangennya kepada kawan-kawannya.
dan tangisannya atas apa yang telah berlalu di zamannya. Artinya kalau pejuang ya ingat dalam pejuang dulu kemerdekaan ya. Nah kita ini termasuk generasi yang tidak pernah merasakan ikut perang fisik ya, tapi kita perangnya perang ideologi kan ya, melawan kemiskinan juga kita belakangan. Itu ya, jadi semakin cinta tanah air semakin hebat dia tuh sikapnya terhadap kecintaannya pada tanah air. Kemudian bulwatan minal iman ya. Ya. Lagu Subhanul Waton atau yang populer disebut lagu Yalal Waton ya, yang dinyanyikan oleh warga NU ya, diciptakan oleh Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah ini yang dulu juga menciptakan halal bihalal zaman Orde Lama ya. Syekh Abdul Wahab Hasbullah sekitar tahun 1916 ya, saat mendirikan organisasi gerakan bernama Subhanul Waton, berarti 10 tahun sebelum dirinya jamnya NU ya. Jadi jargon ini sudah dibuat oleh Mbah Wahab ceritanya ya, sebelum NU terbentuk ya. Nah sekarang populerkan lagi jargon ini lewat lagu-lagu tersebut yang dinyanyikan oleh warga NU, sehingga setiap kali ada acara resmi NU setelah lagu tanah air, lagu ini disetel biasanya. Oleh beberapa masyarakat disayangkan lagu ini dijadikan lagu untuk tawaf dan sa'i ya. Itu yang masyarakat akhirnya agak kok ini kan lagu ini kan beri tanda apa? Tanda mulai apa Pak? Mulai apa? Lagu itu dinyanyikan ya, nantinya kan nggak ada dalil ya Pak, maaf nih yang online nggak ada dalil ya. Ya betul, artinya sebetulnya kan sudah ada panduan untuk haji dan umroh itu kan apa-apa yang menurut sunnah Rasul itu dibacakan ya. Nah, bukan malah menyanyi, itu yang kita sayangkan, yang saya sayangkan. Itu saja. Kalau mau tawaf di bahasa Jawa sih boleh Pak. Pakai latar tawaf di bahasa Jawa. Bagaimana Isma ulama mengatakan bahwa terjadinya perbedaan pandangan dalam Islam itu sudah menjadi kelumrahan, menjadi sesuatu yang umum yang bisa dimaklumi mengingat sangat banyaknya ilmu dan pakar-pakarnya dalam segala bidang ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu utama dan Al-Hadis sebagai sumber kedua. Jadi Isma ulama sepanjang apapun kalau bertentangan dengan Quran dan Hadis silahkan ya. Ya kan? Tapi kalau saya tanya Pak Nur, lagu genjer-genjer itu bertentangan dengan Quran Hadis ya? Ger genjer. Lagu PKI ini bertentangan dengan Quran dan Hadis ya. Itu yang sudah ilegal ya. Lama lagi. Nah ini hadis yang asli, cinta tanah air. Ini yang asli ya. Apa? Allahumma habib ilaina Madinah, Madinah tanah airnya Nabi Muhammad ya. Kahubina Makkah. Au asadda kata Nabi dalam hadis ini. Artinya apa? Artinya ya Allah jadikan kami cinta Madinah sebenarnya cinta kami kepada Makkah atau melebihi Makkah. Ini hadis ini hanya untuk orang Makkah, Madinah atau termasuk orang di dunia ini? Saya tanya. Seluruh dunia. Kan Nabi diutus bukan untuk golongan orang Makkah, Madinah, tapi untuk nas semua manusia. Ya ayyuhan nas
Ya, untuk semua manusia itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa, Musa, semua untuk Bani Israel. Ini yang dipahami ya. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu untuk Bani Israel yang memang apa ya nakal, jahat sampai sekarang ya. Tapi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya adalah untuk seluruh umat manusia di dunia ini yang mau mengimani dan mau selamat dunia dan akhirat. Karena yang tidak mengimani Muhammad pasti akan celaka, pasti celaka. Ya. Orang yang mengaku dunia Islam tidak mengimani Rasul akan celaka, ya, akan celaka hidupnya. Hanya waktu yang akan menjawab itu kemudian. Bapak Ibu, oke ya. Jadi ini hadis ahli saya katakan. Nah sekarang Nabi mengatakan Mekah bumi terbaik dan dicintai Allah. Ini hadisnya sahih. Ya. Ya. Riwayat Tirmidzi nomor 3925, Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah. Ya. Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Dan bumi yang paling Allah sayangi, Allah cintai. Kalaulah bukan karena dipaksa keluar oleh kaum kafir Quraisy waktu itu, maka aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu kan ketika Nabi diusir dari Mekah ya, dia lari ke Yasrib atau sekarang Madinah namanya. Nah kemudian dari hadis ini kalau kita tahriskan ya, tahris hadis di atas adalah dihukumi haram. Ingat ya Bapak Ibu, baik yang online juga dihukumi haram. Haram itu apa Pak? Haram itu kalau dilakukan apa? Dosa. Ya. Jika mampu pergi ke bumi Mekah, namun justru memalingkan ke bumi di luar Mekah, haram. Saya tanya, Pak Kiai Tukiman kemarin pergi haji, itu kira-kira tunduk dengan surat apa sehingga melaksanakan tugas rukun Islam yang kelima? Kalau ditanya pasti semua tunduk dengan Quran Al-Imran 97. Ini sumpah Allah ya Bapak Ibu yang online juga. Allah bersumpah. Di antara Quran banyak ayat, tapi sumpahnya Allah itu maha berat. Kalau sumpah kita ringan Pak Nur ya, dijanji apa itu, diingkari. Ini Allah tidak akan mengingkari sumpah itu sejak Quran diciptakan, bumi diciptakan, dan nanti sampai yaumul akhir ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Walillahi 'alan nas hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu sumpahnya Allah, sungguh hai manusia, hijrul baiti, kamu wajib mengunjungi baiti Mekah Madinah ini, Haramain, ila sabila, mampu. Saya tanya pada jamaah semua, ukuran mampu di sini mampu apa ini? Mampu segalanya, mampu kesehatan, fisik, keuangan, keamanan, itu mampu semuanya. Jadi ini sumpah Allah ya, dengan Bapak ya. Dihukumi haram jika mampu pergi ke bumi Mekah, namun justru memalingkan ke bumi luar Mekah. Ini sahih hadisnya, tahrisnya juga sahih, didukung oleh Quran surat Al-Imran 97, nanti dibaca lagi ya. Oleh itu hati-hati dalam mengamalkan segala sesuatu. Orang Islam, orang beriman, imannya yang kuat, yang takwa betul, maka tidak lepas Quran dan hadis ya. Barang siapa yang melepaskan Quran dan hadis, dia sudah ingkar pada Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Ya Pak Guru dan teman-teman, mau silakan.
Ya kan? Ya, tapi ini sudah mau berakhir, apa apa ya. Ya, sudah cukup selesai. Sampai coba Sabtu subuh pekan depan. Masya Allah, nikmatnya kita ngaji ya. Demikian usiku wa nafsi bitaqwa wa faqad mustaqim wa ahumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.